Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabtu Buku bersama Mas Tampan di sini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu buah novel ya, lanjutan dari novel kemarin yang berjudul Dawu. Kalau yang kemarin ya kita bahas kisah kelabu dari Rum Krandu, dan ini adalah semacam sequelnya dari Dawu yang berjudul Anwar Tohari Mencari Mati. Ini masih ditulis oleh penulis yang sama, Mahfud Ikhwan, dan ini adalah sequel dari Dawu yang kemarin. Dan Anwar Tohari sendiri lebih memfokuskan gitu ya pada tokoh Warto atau Anwar Tohari. Ternyata namanya Warto Kemplung itu nama aslinya itu Anwar Tohari. Ini sungguh sungguh sastra sekali gitu kan. Cerita ini sendiri dimulai dengan suatu pagi ya, dimana sang tokoh kita Warto sendiri sedang menceritakan tentang sebuah cerita gitu, lanjutan dari Dawu kemarin gitu, yang tentang pembunuh bayaran itu ya. Kemudian pada suatu ketika si Abdul Wahab menanyai si Warto gitu kan, dengan membawa sebundel semacam surat gitu kan, surat pembaca, dan itu ditulis oleh Imam Wijaya. Nah, Imam Wijaya sendiri mengaku di sininya sebagai sahabat dari Warto gitu kan. Itu protes sebetulnya kepada si Abdul Wahab, loh kok kenapa cerita Dawu itu tokoh utamanya Dawu gitu, kenapa bukan Warto gitu yang menceritakan itu, harusnya tokoh utamanya itu Warto gitu. Jadi si imam ini bilang bahwa jangan-jangan Wartomu adalah Anwarku gitu kan, seperti itu. Dan dari surat pembaca itu kemudian terkuaklah gitu ya masa lalu si tokoh kita, si pembual kesayangan kita semua ya, si Warto Kemplung ini. Dan di surat pembaca itu yang ditulis oleh Imam Wijaya terbongkar loh, terkuak backside itu atau sisi lain dari si Warto Kemplung itu, yang di kampungnya dicap sebagai tukang peminta atau pemalak rokok dan kopi gitu. Dan yang paling mengejutkan tentu saja di terakhirnya itu ya, bagaimana akhir dari kisah Warto itu sendiri, Anwar Tohari sendiri itu nanti ternyata terkait dengan mandor-mandor terdahulu. Ini semacam dendam yang berkelanjutan seperti itu. Ingin saya fokuskan di sini terkait dengan bahwa novel ini sendiri masih bisa dilanjutkan lagi sebetulnya. Nah, ini Mahfud ini sebenarnya bisa ya. Jadi kan ada sebuah scene di sini, ada sebuah fragmen di mana Warto sendiri itu menulis sebuah cerita, itu semacam anekdot yang dituliskan dengan huruf Jawi gitu, dengan Arab Pegon, kemudian diterjemahkan oleh ayangnya gitu ya, yang tidak jadi, yang bernama Maria Ratna da Costa gitu, dan diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dan cerita itu sebetulnya, cerita Warto ini bisa dijadikan sebagai mungkin sequelkah lagi, atau mungkin cerita mandiri sendiri gitu, bisa dimasukkan ke lanjutan dari cerita Anwar Tohari Mencari Mati. Jadi di situ sudah ada trilogi sebetulnya. Jadi kan dijelaskan bagaimana tulisan-tulisan Warto sendiri itu, Anwar Tohari itu saat masih muda dia memberikan semacam buku gitu ya, atau naskah gitu, tapi bukan bahasa Indonesia, tapi berbahasa Jawi atau Arab Pegon, kemudian dikasihkan oleh Maria Ratna da Costa untuk diterjemahkan gitu. Sudah diterjemahkan, dan terjemahannya ini mungkin bisa menjadi cerita lanjutan dari Anwar Tohari Mencari Mati. Bagaimana seorang pembual kita ini sungguh multi talenta gitu ya. Dan itu sebenarnya ingin saya sampaikan, bagaimana untuk melanjutkan cerita Anwar Tohari Mencari Mati. Jadi ada Dawu, kisah kelabu dari Rum Krandu, kemudian Anwar Tohari Mencari Mati, dan kemudian nanti bisa dari anekdot-anekdotnya yang ditulis oleh Warto Kemplung. Jadi Warto Kemplung ini dia memiliki guru ya, kemarin namanya Dulawi gitu ternyata. Jadi kakeknya si Dawu ini ternyata gurunya si Warto gitu. Si Warto ini
ternyata adalah pemuda yang patah hati gitu ya, karena tidak dijodohkan oleh gurunya. Bahkan malahan si Rukaniyati dijodohkan sama si Mahfud gitu, sama si bapaknya Dawo. Nah ini kan gimana ya patah hatinya seorang Waretto seperti. Dan ya itu bisa semacam ini ya, jadi kelanjutan di trilogi gitu ya, bagaimana nanti cerita-cerita tentang Dulawi di situ kan ada, kemudian bagaimana cerita Nurkalir, kemudian bagaimana ceritanya Mat Modar itu dituliskan dengan